Ini saya buat sendiri, kemarin juga membuat, tapi buku yang berbeda. Ini saya mengacu kepada Anton, buat Anton ya. Belum ada yang download ya. Kalau belum ada yang download nanti saya kasih. Ya, kalau mau. Bismillahirrahmanirrahim, hasil kali titik dan proyeksi. Ini saya dijadikan satu, kalau kemarin jadikan bab yang berbeda. Hasil kali titik terus proyeksi gitu ya. Tapi kita belum nyampe proyeksi kan. Sudut antara U dan V dinyatakan dengan gambar begini ya. Ini vektor U, ini vektor V, antaranya ada sudutnya. Macam-macam. Kali ini 180 ya. Ada yang 90 dan lain sebagainya. Oke, kemarin sudah definisinya jika U dan V adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 2 atau ruang berdimensi 3. Theta adalah sudut antara antara U dan V. Didefinisikan U dot V adalah norm U, norm V, cos theta. Jika U-nya tidak sama dengan 0 dan V-nya tidak sama. Kalau dia sama dengan 0, maka U-nya sama dengan 0 atau V sama dengan 0. Nah, satu yang ini dan itu. Oke, diketahui sudut antara vektor U001 dan V-nya 022. Sudut antaranya 45 derajat gitu ya. Maka di sini perhatikan gambarnya di sini gitu ya. Tidak kelihatan ya. Nah, oke. Gambarnya ini misalkan. Ini 3 dimensi ya, 001 yang ke atas ini, kemudian 022 yang Y ya. Jadi Z-nya 2, X-nya 2, Y-nya 2. X-nya 0 ya. X-nya 0, Y-nya 2, Z-nya 2. Kok sana ya, 02. Nggak berbalik ini ya. 220 gitu ya. Sorry. Ini ya, sudut antaranya ini 45 derajat. Ya. Nah, ini terbalik ya mestinya. Z-nya juga 0. Berarti 220 gitu ya. Ini ya, 220. Di Z-nya 0, X, Y-nya adalah 0. Jadi X-nya ke sana gitu. Ini adalah Z-nya 1, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Ini terbalik ya. 220 gitu ya. Aduh, nanti ya betulan gitu ya. Oke, nah ternyata sudut di antara ini adalah 45 derajat. Ya, ini seperti 90 derajat juga. Hanya miring begini ya, 45 derajat. Maka U dot V dengan rumus ini adalah U dot V 0 kuadrat ini dikalikan cos 45 adalah tengah kedua. Sehingga diperoleh adalah 2. Gitu. Jadi sangat sederhana sekali, kemarin sudah juga. Oke. Nah, misalkan U-nya vektor U itu ada U1, U2, U3, V-nya adalah V1, V2, dan V3. Mestinya di sini ada panah ya. Kemarin ya, UP gitu ya. Adalah satu vektor tak nol, jika θ-nya adalah sudut antara U dan V, maka hukum sinus kosinus yang pernah diajarkan di SMA gitu ya. Jadi ini sudut θ-nya, ini U dan ini V gitu ya. Kalau yang kemarin U di sini yang ini gitu ya. Ini adalah V kurangi U. Jadi PQ itu adalah vektor V dikurangi vektor U. Nah ini ya, PQ itu adalah vektor V dikurangi U. Jadi ada penjualan dan pengurangan vektor yang awal itu tadi ya, ketiga awal. Nah ini hukum kosinus. PQ kuadrat adalah norm U kuadrat ditambah V kuadrat dikurangi 2 UV cos theta. Ya, ketiga ini. Oke. Maka UV cos theta yang ini adalah setengah dari U kuadrat V kuadrat gitu ya, dikurangi UV kuadrat. Karena apa? Ini adalah PQ-nya itu adalah V min U gitu ya. Nah, norm U kuadrat ini yang kemarin juga. Norm V kuadrat ini V1 kuadrat. Maka V dikurangi U adalah V1 min U1 norm. Kuadrat dan seterusnya. Sehingga diperoleh U dot V setengah U kuadrat plus V kuadrat dikurangi V kuadrat. Karena ini adalah U dot V rumusnya ini. Nah, U dot V ini. Ya.
rumusnya ya. Norm U kalikan norm V cos theta kuadrat. Jadi ini adalah U dot V. Jadi U dot V itu adalah setengah norm U kuadrat plus V kuadrat dikurangi V min U norm dikuadratkan. Hingga, nah, untuk mana pula. Maka U dot V itu hasil terakhirnya ini. U1, V1, U2, V2, U3, V3. Jadi kalau secara umum, U dot V berarti U1, V1, U2 ditambah V2 plus titik-titik sampai UN dot V. Kemarin sudah kalau secara umumnya gitu ya. Nah, menentukan sudut antara vektor-vektor. Jika U dan V-nya adalah vektor-vektor tak nol, maka ditulis, nah ini, cos theta, ya, U sama dengan U dot V, norm U kali norm V. Kali norm V. Oke. Mana ini ya? Contoh diketahui faktor U, mestinya di sini ada ya, ada panahnya ya. Saya kasih tulisnya ya. Dan V norm V, vektor V adalah 2 min 1 1 1 1 2. Tentukan U dot V dan sudut theta antara U dan V. Berarti kalau begitu kita menentukan U dan V jadi 2 kali 1 min 1 kali 1 ditambah 1 kali 2. Berarti berapa itu? 2 1 ditambah 2, 3. Ya. Terus norm U dari ini dikuadratkan dijumlah. Berarti ini 1, 1, 4, 6. Ya. Ini juga begitu 6. Jadi 6 akar 6. Ya, nanti cos theta-nya adalah, nah ini ketiga ketemunya ya. Sudah paham ya. Ini kali ini kali ini. 2, 4, ini min 1 dari 3. Normnya akar 6. Norm U, norm V juga akar 6. Jadi 2 kuadrat, 1 kuadrat, 1 kuadrat. 2 kuadrat 4 ditambah 1 5 ditambah 1 6 gitu ya, sama. Sehingga di sini akar 6 kali akar 6 jadi 6. Kemudian 3 dibagi 6 adalah setengah. Cos setengah adalah berapa? 60 derajat gitu ya. Nah, ini ketemu 6 berarti setengah gitu ya. Cos berapa sama dengan setengah? 60 derajat. Oke. Ini ya. Tentukan sudut antara diagonal kubus, salah satu sisinya adalah misalkan U1, mana U1 ini, K00, U2-nya adalah 0K0, U3-nya adalah 00K. Maka di sini kita menentukan jarak D-nya itu adalah U1 ditambah U2 ditambah U3. Ya, cos theta U1 kali dot D. Ya, berarti sini U1-nya apa? K. Ya. Jadi D-nya di sini koordinatnya di sini kan K, K. Karena apa? X-nya adalah K, X-nya adalah K, Y-nya K, Z-nya juga K. Ya. Nanti bicara vektor H2. Nah, hingga U1 dikalikan D. Bisa begini ya. 1. Nah. Untuk kan sudut diagonal kan ini ya. Ya, salah satu sisinya berarti diambil U1. Bisa kamu ambil U2, bisa kamu ambil U3. Kan salah satu sudut sisinya. Ini kebetulan adalah sepertiga per 3. Nah, lalu dibuat kalkulator. Inverse-nya adalah 54. 54,74 jam. Teoremanya di sini, misalkan U dan V adalah vektor-vektor pada ruang dimensi 2 atau 3, sama 3, maka V dot V adalah norm V kuadrat. Karena U dot V-nya di sini ya, V kuadrat gitu ya. Yaitu norm V itu sama dengan V dot V pangkat. Ya, sama gitu. Jika vektor-vektor U dan V adalah tak nol dan theta sudut diantaranya, maka theta-nya adalah lancip
hanya jika U dot V-nya lebih besar 0. Tumpul jika U dot V-nya adalah lebih kecil 0. Gitu ya, ini terbalik ya. Hanya jika kalau lancip UV-nya lebih kecil 0. Oh, enggak ya, betul. Bisa UV gitu ya. V/2 adalah U dot V-nya adalah 0. Nah, kalau kosinus 90, U dot V-nya adalah, karena kosinus 90 0, maka U dot V-nya adalah 0. Gitu ya. Ada contoh ini berarti kan. Jika U-nya di sini 1, min 2, 3, V-nya adalah min 3, 4, 2, dan B 3, 6, 3, maka di sini U dot V-nya bisa ditemukan min 5. Nah, V dot W itu 21. Gitu ya. Ada lagi ya. U dot W adalah 0. Jadi yang 90 derajat yang mana di sini? Ini, gitu ya, karena 0. Ini lebih besar 0 berarti lancip. Ini lebih kecil 0 adalah sudutnya adalah apa? Tumpul. Gitu ya. Ini untuk menjelaskan pada teorema 332 ini. Oke. Nah, vektor-vektor ortogonal. Nah, ini mulai kemarin. Jika U dan V itu saling tegak lurus ketika salah satu keduanya 0, maka dua vektor U dan V adalah ortogonal. Jika dan hanya jika U dot V-nya adalah 0. Jadi vektor ortogonal itu saling tegak lurus. Ya. Karena saling tegak lurus, kosinus θ-nya adalah cos 90. θ-nya 90. Berarti cos 90-nya adalah 0. Berarti ini kan norm U dikalikan norm V kosinus V. Kosinus θ. Nah, karena ortogonal di sini berarti tegak lurus, θ-nya 90, kosinus 90 0. Berapapun U, berapapun V dikalikan 0. Jadi, untuk menentukan suatu vektor yang saling tegak lurus, kita tidak usah menentukan sudutnya gitu ya. Nah, cuma kita hasil kali dotnya, dot produknya itu sama dengan 0. Gitu ya. Oke, contohnya tunjukkan pada ruang berdimensi 2 vektor A, B adalah tegak lurus. Garis AX plus BC plus C sama dengan 0. Jadi nanti ini sebagai pengapa ya, normal. Ya. Normali AP gitu ya. Nanti hasil dikalikan daripada persamaan garis ini hasilnya 0. Itu adalah tegak lurus. Oke. Misalkan titik P1 dan P2 di mana X1, Y koordinatnya, X2 dan Y2 adalah dua titik yang berbeda pada garis tersebut. Sehingga diperoleh di sini ya. Nanti garis titik P1 ini melalui garis ini berarti AX1 plus BY1 plus C sama dengan 0. P2 itu melalui garis AX plus BY plus C diperoleh AX2 BY2 plus C sama dengan 0. Sehingga titik-titiknya disubstitusikan gitu ya pada garis ini. Persamaan garis yang diketahui itu. Oke, P1, P2 menurut ini adalah X2 dikurangi, ini jarak kemarin, X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1. Nah, arahnya persamaan garis ini adalah, berarti kalau begitu, kalau P1, P2 melalui garis ini, berarti AX2 dikurangi X1, B, Y2, min Y1 sama dengan 0. Gitu ya. Oke, berarti kalau begitu A, B dot X2Y, Y2 sama dengan 0. Kenapa? Karena kosinusnya sama dengan 0. Gitu ya. Ini kan A kali ini ditambah B kali ini. Nah, ini ya sama dengan 0. Sehingga ini sendiri adalah P1, P2, X2 min X1 ini. Kemudian AB ini normal. Vektor 0. Normalnya. Sehingga dapat dinyatakan bahwa N dot P1, P2 itu sama dengan 0. Karena apa? Tidak lurus. Ya, gambarnya ini. Nah, N-nya tidak ada ini. Gitu ya. Ini persamaan garis. Titik P1 ini P2. Ini P1, P2. N-nya yang tegak lurus nggak tahu lagi ini gitu ya. Nah, yang tegak lurus. Teorema berikutnya ini sifat-sifat hasil kali titik.
jika U, V, dan W adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 2 atau berdimensi 3, dan K-nya skalar, maka U dot V sama dengan V dot U. Ini komutatif, ini distributif, terhadap skalar, gitu ya. Ini. Nah, kalau V dot V-nya itu lebih besar 0 jika V-nya tidak sama dengan 0. Kalau V-nya dot V sama dengan 0, salah satunya sama dengan atau V-nya. Ini saya lupa menentukan ini, nulis saya. Tanda panah di atasnya karena vektor gitu ya. Barusan nulis soal itu ya, supaya jangan ngantuk. Proyeksi ortogonal. Ya. Nah, vektor W1 disebut sebagai proyeksi ortogonal U pada A. Disebut komponen vektor U sepanjang A dinotasikan proyeksi U terhadap A. Ya, ortogonal U pada A. Nah, contohnya ini. Jadi misalkan di sini U diproyeksikan ke bawah. Berarti ini W1 itu sama dengan proyeksi U pada A. A-nya ini. Nah, gitu ya. Ini proyeksi U pada A, tapi A-nya lebih dari, W1-nya lebih dari A. Ini min. Arahnya balik, gitu ya. Nah, vektor W2, ini ambil vektor W2, komponen vektor U yang ortogonal terhadap A. Karena W2 sama dengan, W2 itu kan sini kan ya, W2 itu adalah U dikurangi W1. Nah, W1 itu adalah proyeksi U terhadap A. Ini kan, W1-nya kan ini, proyeksi U terhadap A. Maka U dikurangi W1 berarti U dikurangi proyeksi U terhadap W2-nya. Gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Itu logika ya. Nah, teorema jika U dan A adalah vektor-vektor, berarti ini A-nya vektor juga ya. Sayang ini tidak ada tanda panahnya gitu ya. Sayang saya tadi kopo-kopo ya. Pada ruang berdimensi 2 dan 3, jika A-nya tidak sama dengan 0, maka proyeksi U terhadap A itu dirumuskan U dot A norm A kuadrat dikalikan A vektor. Jadi hasilnya apa? Hasilnya merupakan vektor searah dengan vektor A. Ya. Tapi beda panjangnya nanti. Nah, kemudian komponen vektor U yang ortogonal terhadap A itu adalah U dikurangi proyeksi U terhadap A. Jadi yang di atas ini. Sehingga U dikurangi U dot A norm A kuadrat dikalikan vektor A. Gitu ya. Nah, contohnya ini misalkan. Misalkan U adalah vektor 2 min 1, 3 dan A-nya 4 min 1, 2. Tentukan vektor U sepanjang A. Jadi tentukan vektor U sepanjang A dan komponen vektor U yang ortogonal terhadap A. Jadi pakai rumus yang ini, yang kedua pakai rumus. Jadi kalau begitu U dot A apa? 2 kali 4, 8, min 1 kali min 1, 1 berarti 10, 9, 3 kali 2, 6, 9 berarti 15. Yang atas 15. Kemudian yang bawah di sini adalah 4, 1, 5, 5, 9, 13. 13 dikalikan vektor A, vektor 4, 4, min 1, 2. Tadi U dotnya A-nya berapa? Lalu di sana. Nah, 15 ya, U dot A-nya ya, 2 kali 4, 2 kali 4 gitu ya. Kemudian normnya di sini adalah 21 gitu ya. Normnya apa? Vektor A-nya ini. Jadi 15 per 21 per 4, 15 per 21 kali 4 kali min 1 kali min 2. Itu adalah komponen vektor U sepanjang A. Nah, ini rumusnya ya. 27 berarti 15 kali 4 20 per 7. Terusnya oke. Sekarang komponen vektor U yang ortogonal terhadap A. Jadi U-nya itu adalah ini 2 min 1 min 3. 3 dikurangi hasil dari ini.
20. Hasilnya ini. Nah, itulah rumus untuk panjang dari komponen vektor U sepanjang A dapat diperoleh proyeksi normnya gitu ya, panjangnya dari ini gitu ya. Ini berarti ini normnya. Berarti ini hasilnya ini dikuadratkan gitu ya. Kuadratkan terusnya. Nah, atau harga mutlak U dot A norm A kuadrat dikalikan norm A-nya. Atau ini dinormkan gitu ya. Sama. Itu adalah rumus untuk panjang dari komponen vektor U sepanjang A. Nah, ini. Bisa ini. Nah, menghasilkan proyeksi U terhadap vektor A adalah U dot A. Ini Pak normnya ya. Norm proyeksi U terhadap vektor A adalah harga mutlak U dot A jika dibagi normnya. Hingga ini bisa dikatakan panjang dari proyeksi U terhadap A. Jadi panjang vektor norm itu. Ya. Nah, jika theta menyatakan sudut antara U dan A, maka U dot A adalah norm U norm A cos theta. Atau cos theta sama dengan U dot A dibagi normnya masing-masing U dan A ini. Gitu ya. Ini menentukan sudut. Sehingga kalau ini di mana ini ya, proyeksi U terhadap A sama dengan norm U cos theta. Gitu ya. Norm U cos theta. Karena apa di sini? U dot A-nya kan ini. Yang bawah pembilang ya kan? Berarti ini pembilang ini adalah norm U norm A cos theta. Nah, penyebutnya norm A. Berarti norm A-nya dicoret hingga diperoleh norm U cos theta. Harga mutlak karena di sini harga mutlak. Ya. Jadi ini disubstitusikan di sini hingga diperoleh rumusan proyeksi U terhadap A adalah norm U kosinus theta. Mungkin di slide saya yang ini enggak ada ini ya. Ini gambarnya ini. Jadi ini ada norm U-nya sini, langsung diproyeksikan sini ke bawah. Nah, ketemunya ini kamu lihat pakai segitiga ini bisa dikatakan bahwa U cos theta-nya ini. Karena cos theta adalah sisi di muka sudut dibagi sisi miring. Ya, cos theta adalah sudut dibagi. Nah, ini diperoleh adalah norm U cos theta. Oke. Nah, ini kebalikannya min cos theta. Oke, tentukan jarak D antara titik P0, X0, Y0 dan garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Maka misalkan Q itu X1, Y1 dan N-nya di sini normalnya A, B, N tegak lurus terhadap garis tersebut. Ini sifat gitu ya. Jarak D itu sebanding dengan sepanjang jarak garis proyeksi ortogonal Q P0 pada N. Ini kalau ada gambarnya lah, ini menarik ini. Kelihatannya. Nah, ini ya. Oke, di sini misalkan Q-nya, mana Q-nya di sini? X1, Y1 gitu ya. Kemudian N-nya ini yang tegak lurus ini. N-nya tegak lurus. N yaitu A, B karena ini normal gitu ya. Kemudian di sini ada titik P0, X0, Y0. Nah, jarak D itu sebanding dengan panjang jarak garis proyeksinya gitu ya. Jarak D ini sebanding jarak ini. Ini saya proyeksikan jarak proyeksinya. Gitu ya. Jarak proyeksinya ini sama kan ya. Nah, ini P0 X0. Oke, pada N-nya normal ini, jadi jarak ini banding dengan ini. Jadi yang di normal ini gitu ya. Oke, D itu adalah proyeksi P0 mana? P0 ini kan ya. P0 diproyeksikan ke sini, ke jarak
persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, itu kalau ini panjangnya di sini berarti ini panjangnya itu adalah sama dengan Q P0 dikalikan normalnya, yaitu A, B dibagi 0. Nah, normalnya atau norm M. Sehingga diperoleh di sini adalah Q P0 itu kan jarak ini kan ya. X0 dikurangi X1, Y0 dikurangi Y1. Jarak Q P0 ini. Sehingga kali N, N-nya adalah di sini Q P0 kali N. N-nya adalah AB kan ya. Sehingga diperoleh A ini ya. A dikalikan X0 per min X1, B dikalikan Y0 min Y1. Itu Q0 terhadap dot terhadap M. Nah, berarti ini yang di atas pembilang ini ketemu ini. Norm N berarti apa? A kuadrat plus B kuadrat. Nah, norm N A kuadrat plus B kuadrat. Dari mana? Karena ini diketahui A, B. Gitu ya. Sehingga diperoleh apa kalau begitu? Kita substitusikan jaraknya B itu adalah A X0 min X1 ditambah B Y0 min 1 dibagi normalnya. Normalnya. Nah, ini sehingga karena jaraknya di sini adalah AX1 BY1 plus C ini AX1 ini kan, karena ini titik Q ini terletak pada garis AX plus BY plus C gitu ya, sehingga diperoleh pada persamaan garis ini AX1 plus BY1 plus C sama dengan 0 atau C-nya sama dengan ini. Sehingga diperoleh sehingga diperoleh adalah norm harga mutlak AX0 plus BY0 plus C A kuadrat plus B kuadrat per A. Nah, ini rumus jarak gitu ya. Rumus jarak antara titik dengan garis. Garis apa? Garis AX plus BY plus C. Gitu ya. Ini waktu SMA diajari gitu ya. Tapi ini pembuktiannya secara vektor gitu ya. Tentukan jarak D antara titik 1,2 dengan garis 3X plus 4Y min 6 sama dengan 0. Nah, kita tinggal masukkan saja. Ya, 3 dikalikan X0 berarti X0-nya adalah 1. 3. B dikalikan Y0, Y0-nya adalah min 2. Jadi B-nya 4. 4 kali min 2. Berapa itu? Min 8 ya. Min 8 ditambah 3, min 5. C-nya berapa? Min 6. Min 5 tambah min 6, min 11, harga mutlaknya adalah 11. Kemudian ini A-nya adalah 3. Jadi 3 kuadrat 9, 16, 25. Atau 25, 5. Yang pembilang tadi lupa saya. 35. Nah, 3 kali 1, 4 kali min 2, min 6. Min 11. Harga mutlak 11 per 5. Pakai rumus yang sederhana gini ya. Oke. Hasil kali silang. Lah ini itu tidak ada ya. Kemarin yang saya berikan pada Anda itu tidak ada. Ternyata di silabusnya ada hasil kali silang. Nah, itu saya buat lagi. Nah, jika U-nya adalah U1, U2, U3, P-nya adalah V1, V2, V3 adalah vektor-vektor pada ruang dimensi 3, maka hasil kali silang U cross P didefinisikan sebagai berikut. U cross P adalah U2 kali V3, berarti U2 kali V3 dikurangi U3 dikalikan V2. Jadi ini sebuah vektor. Kalau U dot P itu hasilnya adalah skalar. Ini hasilnya vektor. Jadi ini koma, ini koma. Jadi dia merupakan vektor. Dari ini ternyata merupakan determinan. Determinan daripada apa itu? Minor-minornya gitu ya. Coret seperti ini. Ini adalah baris kedua, baris pertama pada kolom kedua yang dicoret. Hingga dia negatif gitu ya. Faktornya yang kemarin. Kalau dinyatakan, nah tentukan U cross P di mana U-nya 1, 2, min 2, P-nya 3, 0, 1 ya pakai ini. Jadi U cross P itu adalah hasilnya adalah sebuah vektor. Kalau U dot P itu hasilnya skala.
U1 kali misalkan U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 hasilnya adalah skalar. Lalu ini hasilnya vektor karena koma dianggap vektor gitu ya. Oke, ya pakai ini ya. U2-nya adalah 2, U3-nya adalah -3, V2-nya adalah 0, V3-nya adalah 1, dikalikan silang ini ya, determinan gitu ya. Nah, Anda bisa lihat ya. Ini hasilnya berapa ini? Ini 2 dikurangi 0, ini hasilnya 2. Ini hasilnya 1 ditambah 6, 7. Min 7. 2, min 7. Ini min 6. Ya. Nah, 2, min 7 min 6. Itulah apa hasil kali silang gitu ya. Hubungan antara hasil kali silang dan hasil kali titik gitu ya. A dot B U dot U cross V itu sama dengan 0. Karena U cross V adalah ortogonal terhadap U. Norm U kuadrat cross-nya ini ya, itu sama dengan ini cross ini ya. Bukan X ya ini ya. Itu sama dengan norm U kuadrat, norm V kuadrat dikurangi U dot V kuadrat. Ini identitas Lagrange. Kalau V dot U kali V itu adalah sama dengan 0, berarti di sini U cross V-nya adalah ortogonal terhadap V. Ini ortogonal terhadap U, gitu ya. Ya, karena apa? Cos θ-nya sama dengan 90 derajat gitu. Kalau 0 kan dot itu kan cos θ 90 derajat. Maka dia tegak lurus. Oke, ini hukum asosiasi hubungan hasil kali titik dan hasil kali silang. Silakan Anda pelajari gitu ya. Nah, contoh diketahui U cross V gampang seperti ini hasilnya. Tadi 2 min 7 min 6 gitu ya. Sama kan ya. Oke. U dot U cross V. U cross V kan ini. Hasilnya 2 min 7 min 6. Sedotkan U berarti ini hasilnya kan skalar. 1 2 2. 1 kali 2 plus 2 kali 7 min 2 kali min. Hasilnya 0. Ini skalar. Lalu ini cross itu hasilnya adalah vektor. Perlu ditandaskan hasil kali dot dari vektor ke vektor hasilnya skalar. Kalau cross itu hasilnya vektor. Nah ini ya hasilnya juga 0. Ini tegak lurus gitu ya. Ini U cross V tegak lurus terhadap vektor. U cross V tegak lurus terhadap vektor V. Ya, hasilnya 0. Ada gambarnya ya. U cross V adalah ortogonal terhadap U maupun terhadap V. Nah, teorema berikutnya seperti ini. U cross V sama dengan min V cross U. Jadi bisa kamu balik anti komutatif gitu ya. Nah, bisa dibalik. Ya. Dan terusnya ini bersifat adistributif terhadap penjumlahan. Ini asosiatif terhadap cross. Ini konstanta masing-masing asosiatif juga. 0 di sini. Ini 0 vektor ya. 0 vektor, hasilnya ini 0 vektor, bukan konstan. Kalau ini skalar ya, ini skalar beda ini. Ini 0 vektor. Ini nanti saya perbaiki lagi. Jadi ini ada tanda panahnya di atas itu. Oke. Nah, vektor satuan standar itu ya. Berarti kan vektor-vektor I kemarin sudah ya, 100 J 010 K 001. Sehingga setiap vektor V itu yang anggotanya V1, V2, V3. Ini mestinya ada tanda panah ya, karena vektor. Lalu ini skalar, anggotanya dari vektor gitu ya. Pada ruang berdimensi 3 dapat dinyatakan dalam bentuk I, J, dan K. Dapat ditulis V1, V, V1, V2, V3, di mana V1 kali I, V2 kali J, V3 kali K. Jadi Anda kalau mengalihkan V1 kali V1 jelas V1 gitu ya. V2 kali V2 jelas V2. Yang lain 0 ya. V3 kali 1 ya V3. Sehingga diperoleh ini sendiri adalah I, ini J, ini K. Sehingga VI, V2J, V3K.
di mana IJK ini adalah vektor-vektor satuan standar pada 3 dimensi. Nah, sehingga diperoleh di sini kalau ini adalah 2 min 3 min 4 itu sama dengan 2i min 3j plus 4k mengacu pada ini. Nah, ini nanti disebut kombinasi linear pada vektor-vektor satuan standar gitu ya. Nah, sekarang I cross J gitu ya. Ternyata I cross J itu adalah ini I-nya, ini J-nya dimulai 0010. Pakai itu tadi ternyata hasilnya 001 dan 001 ternyata sama dengan K, maka I cross J itu sama dengan K gitu ya. Jadi I cross J sama dengan K, J cross I sama dengan min K ya. Kalau J cross K itu sama dengan I. K cross I sama dengan J. Kalau I cross K, nah itu sama dengan min J. Nah, pakai ini gitu ya. Ini standar gitu. I cross J itu sama dengan K. Nah, gitu ya. J cross K itu sama dengan I. K cross I sama dengan J. Kalau saya balik J cross I, nah ini min K. Mestinya kan, nah min K. Ya. Oke. Nah, I cross I 0, J cross J 0, K cross K 0. Ya, karena ini IJ sama dengan K, JK sama dengan I, K cross I sama dengan I. Kalau dibalik, min. Negatif. Gitu ya. Oke, pakai ini. Muternya berlawanan. Oh, searah ranjang. Gitu ya. J cross K, I cross J, K. Gitu ya. J cross KI, I cross J, K, gitu. J cross I min K terbalik. Gitu. Nah, bentuk determinan dari hasil kali silang. Hasil kali silang dapat diakhiri notasi gitu ya, dalam bentuk determinan 3 kali 3. Jadi U cross B itu adalah IJK. Maka di sini kalau ini kita coret yang pakai kofaktor, nah hasilnya di sini adalah V1, V2, V3 dari I. Jadi I ini satuannya I kali U2, U3, V2 ini coret. Nah, ini vektor ini. Kemudian J-nya untuk menentukan J. J ini adalah baris pertama kolom kedua, berarti min. Maka ini coret, pakai U1, U2, V1, V3. K-nya begitu. Itu ya. Pakai minor-minor yang kemarin. Oke, sebagai contoh jika U-nya 1, 2, min 2 dan V-nya 301, maka U cross V-nya adalah 2I min 7J min K atau 2, min 7 min 6. Lalu jadikan vektor. Ya. 2, min 7 min 6. Lalu jadikan kombinasi linear 2I min 7J min 6K. Seperti ini. A cross B. Jadi kalau saya kalikan U cross V, dia mesti naik ke atas. Seperti skrup gitu. Kalau saya balik, dia naik ke bawah. Dia bisa naik ya ke bawah. Kalau A cross B jadinya, jadi vektor U dikalikan vektor B, bentuk cross ya, sorry. Vektor U di-crosskan vektor B itu menjadi suatu vektor baru. Vektor baru yang mana tegak lurus antara vektor U dan vektor V. Nah, kalau V saya crosskan dengan U adalah suatu vektor di mana vektornya adalah bawah, yaitu min U cross V. Bawah. Nah, secara umum tidak benar U dalam kurung cross V Y itu adalah asosiatif ya, secara asosiatif ternyata dia tidak benar. Nah, J cross J 0, I cross 0 0 ya. Kalau I cross J, nah ini ya, I cross J itu hasilnya K, K cross J hasilnya min I, ya. Nah, ternyata ini tidak sama. Nah, berarti tidak bersifat asosiatif terhadap pertanyaan. Nah,
ini tidak sama. Terusnya ya, interpretasi garis geometrik dari hasil kali silang. Jika U dan V vektor ruang berdimensi 2, maka norm dari U cross V interpretasi geometrik dinyatakan sebagai berikut. Nah, U cross V ini suatu vektor. Kemudian saya normkan itu menjadi ini. Yaitu norm U kuadrat, norm V kuadrat dikurangi U dot V kuadrat. Berarti ini panjang nanti. Nah, kalau panjang dia merupakan skala pastinya ya. Nah, jika theta sudut antara U dan V, maka U dot V ini rumusnya yang awal-awal tadi. Ya, hasil kali titik yaitu norm U dikalikan norm theta cos theta. Maka U cross V normnya kuadrat. Jadi ini U dot V kan ya. Ini disubstitusikan ini ke sini. Nah, diperoleh U kuadrat V kuadrat cos kuadrat theta. Ya, diperoleh di sini. Yang mana ya ini ya. U kuadrat. Nah, sorry, ini dikeluarkan ya. U kuadrat V kuadrat dikeluarkan. Nah, tinggal ini adalah 1. Ini adalah cos kuadrat theta. 1 min cos kuadrat theta itu sama dengan sin kuadrat theta. Ya. Panjang U cross V itu adalah nanti sebetulnya bukan sebuah vektor, ini sebuah skalar, yaitu norm U kuadrat dikalikan norm V kuadrat sin kuadrat theta. Ya. Kalau U dot V berarti norm U, norm V cos theta. Ini panjang. Oke. Karena theta-nya itu 0 sampai V, maka sinus theta itu lebih besar 0, sehingga persamaannya ditulis dan sini U cross V itu adalah U V sin theta. Kalau ini adalah panjang U V cos theta, gitu ya. Oke, ini lagi ini. Nah, bentuknya seperti ini ya, kalau di geometrinya. Jadi persis luas dari paralelogram. Jadi alas kali tinggi. Alasnya adalah U, tingginya ini. Ya apa ya, seperti apa ini ya? Bentuknya kalau di SD apa ini bentuknya? Bukan 4 panjang ini. Apa mas bentuknya masih gimana? Kayak tempe, tulisan tempe. Mirip jajaran kenjang, Mbak. Jajaran kenjang ya. Jadi U kali V sin theta. Ini tingginya. Oke, jajaran kenjang. Oke, contoh 3/4, tentukan luas segitiga yang dibatasi titik ini ya, pakai rumus ini tadi ya. Nah, ini ya. Rumus diperoleh PP1 ini, PP1 PP3 itu adalah ini. Nah, maka crossnya ketemu min 10, 5, min 10. Maka dinormkan nanti. Nah, luasnya adalah setengah norm dari hasilnya 15/2. Kok belum ya? Tapi kita selesai dari kemarin. Wis ngantuk aku. Jika U dan V, U, V, dan V-nya adalah vektor-vektor ruang berdimensi 3, maka U dot V cross V itu disebut sebagai hasil kali triple skalar dari U, V, dan V. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini nanti ini determinan. Jadi kalau V dot V itu adalah vektor, vektor tadi ya, vektor U dot vektor ini, gitu ya, hasilnya adalah skalar. Nah, hasilnya ini bisa kamu kerjakan V dot V pakai tadi, gitu ya, V1, V2, koma, gitu ya nanti. Kemudian didotkan U ya, pakai rumus panjang U, panjang V kosinus theta. Atau masing-masing dikalikan, gitu ya. Tadi sudah ini. Jadi U1 kali hasilnya ini, U2 dikali hasilnya V cross V itu sama. Nah, ternyata itu adalah hasilnya bisa dirumuskan itu adalah vektor determinan daripada U, P, dan V. Ya, urut ini U, P, dan V. Jadi U1 ini bisa kamu coret hasilnya
Ini soalnya U1, P2, determinan P3, B2, B3. Min U2, gitu kan ya. Artinya determinan. Oke. Nah, hitunglah U dot P dan W dari vektor ini. Nah, U-nya ini, B-nya ini kan sama dengan kalau dinyatakan dalam bentuk vektor kan 3, min 2, min 5. Ini dalam bentuk vektor standar 3i min 2j min 5k. Ini SMA pernah ini diajarkan ya. Masih sederhana ya. Nah, U dot PW-nya nah ini. Nah, kamu pakai sarus bisa, pakai kofaktor bisa. Gitu. Ini pakai kofaktor. Ya. Hasilnya 40 juga. Nah, ya. Ternyata di sini, nilai absolut dari determinan ini sama dengan luas paralelogram. Atau kamu jajaran kenyang ya, pada ruang berdimensi 2 yang dibatasi oleh U, U1,1, P, U1,9. Nah, nilai determinan ini gitu ya, sama dengan volume paralel IPWida pada ruang berdimensi 3 yang dibatasi oleh vektor U, U1, U2, U3. Kalau ini luas pada apa itu? Pada ruang berdimensi 2, kalau berdimensi 3 itu adalah volume. Mungkin ada contohnya ini. U1, P2. Nah, B-nya itu. Nah, ini luasnya gitu ya. Tadi ya, luasnya. Lalu ini volumenya. Nah, ini volume kubus dicemek ya. Apa jenenge? Paralel epiwida. Ini paralelogram. Kubus yang dicemek. Oke. Ternyata ada teorema U-nya P dan B ini masing-masing vektor loh ya. Memiliki titik awal yang sama, maka vektor-vektor tersebut akan terletak pada bidang yang sama jika di sini adalah U dot P kali W-nya itu sama dengan 0. Jadi kalau tidak sama dengan 0, otomatis dia tetap tidak terletak pada bidang yang sama. Nah, tidak bergantungan hasil kali silang dan koordinat. Penggambaran suatu vektor tertentu pada P, pada bidang dua sistem koordinat yang berbeda, pada koordinat X, Y-nya komponen P adalah 1,1. Pada sistem X, Y adsen adalah akar 2,0. Ini akar 2-nya itu adalah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, seperti ini. Perhatikan dua vektor yang saling tegak lurus U dan V, masing-masing panjangnya 1. Jadi U1 panjangnya 1, V1 panjangnya 1. Nah, misalkan U di sini adalah 1,0 ternyata I, P010 ternyata J. Nah, U001 sama dengan K, karena apa? Ini U-nya di sini sama dengan 1K, P-nya 100 ini sama dengan I, gitu ya. Nah, kalau P saya crosskan U, saya crosskan P, U yang ini saya crosskan dengan P ini, hasilnya adalah K, 00. Ya, ini sama ya, pakai vektor. Nah, ini bentuk-bentuknya. Garis dan bidang pada ruang berdimensi 3 masih ada ya. Kasih jangan masih ada. Oke, mungkin ini terakhir ini ya. Misalkan mencari persamaan dari bidang yang melewati titik ya, sama dengan tadi ya. P0 di mana X0, Y0, Z0. Kalau tadi kan persamaan garis gitu ya. AX plus BY sama dengan C. Ini adalah titik P0-nya X0, Y0, Z0 pada bidang. Dan dimiliki 0 vektor normal yaitu N, A, B, C. Kalau tadi A, B sebagai norm. Pada gambar bahwa bidang tersebut terdiri dari tepat titik-titik P, X, Y, Z, di mana vektor P0P adalah ortogonal terhadap N. Jadi sama tadi bidang, bidang, kalau ini adalah ruang. Gitu ya. Nah, N dot P0P itu sama dengan 0. Karena apa? Tegak lurus. Gitu ya. Jadi
Berarti cos theta-nya cos 90 sama dengan 0. Sama dengan cara penyariannya itu. Nah, P0P itu P-nya ini ya, P0-nya ini. Diperoleh adalah X, X0, Y, Y0. Jadi ini jarak gitu. Z dikurangi Z0. Nah, sehingga N kali N dot P0P ini ya, N dot P0P, P0P-nya kan ini. Dikalikan N-nya adalah ABC, berarti A kali ini, B kali ini, C kali ini, sama dengan 0. Nah, ini persamaan bidang. Ya. Nah, ini bidangnya 0. Ini apa? Normalnya. Tak lurus P0, P1. P0, P1 ini terletak pada bidang ini. Nah, tentukan persamaan garisnya nanti. Nah, contoh ini. Tentukan persamaan bidang yang melewati 3 titik ya. 3 yang tegak lurus tegak vektor N 42,6. 3 min 1, 1. Ya. Bentuk normal titiknya ini adalah 4, 2, min 5. Berarti 4, 2, min 5. Min 5-nya kok nggak ada ya? Itu ya. Jadi X min 3 ini, Y min 1 ini kan P0 gitu ya, ini P-nya. Jadi Y min 1, kemudian Z min 7. Jadi ini ada 4, ada 2, ada min 5 ini ya. Nulis saya enggak bisa ya. Oke, 4X, 2Z, min 5Z. Nah, kemudian ini min 12, ini 2, ini min 35, hasilnya 25. Min kali min plus ini ya, sorry. Hasilnya 25. Oke, jika ABC adalah konstanta yang dan tidak semuanya 0, ya, maka grafik dari persamaan AX bidang BY, CY, CZ plus B sama dengan 0 adalah suatu bidang yang memiliki vektor normal. ABC sebagai normalnya. Ya. Vektor N itu sebagai normalnya. Tentukan persamaan suatu bidang yang melalui titik P1, P2, dan P3. Nah, karena ketiga titik terletak pada suatu bidang, maka koordinatnya harus memenuhi persamaan ini. Maka diperoleh nanti adalah ini X1. Berarti ini A plus 2B plus berapa ini? Min 3Z. Plus D sama dengan 0. Ini juga begitu. 2X plus 3B, iya benar ya. 3B plus Z. Plus D sama dengan 0. Ini 3X min Z, 2Y. Plus D sama dengan 0. Ini hasilnya. Nah ini pakai persamaan 3 variabel yang kemarin ya, ini 4 ya. Ini nanti ini min D semua. Jadi ini min D gitu ya. Nah, dengan menyelesaikan sistem persamaan tersebut diperoleh min A-nya min 9 plus 16. Lalu D-nya itu dimisalkan D. Dengan demikian itu pakai ya, OBE ya, pakai persamaan OBE. Dengan memasukkan nilai T itu min 16 gitu ya. Misal gitu ya, supaya gampang diperoleh persamaannya seperti itu. Ya, A-nya berapa ini? Kalau dikalikan T-nya itu 16, min 9A. Min 9X, B-nya adalah min 1. Dikalikan negatif ya ini ya. Berarti C-nya adalah 5, jadi min, B-nya adalah ketemu 16. Nah, itulah untuk vektor dari persamaan suatu bidang. Misalkan R itu X, Y, Z adalah vektor dari titik asalnya P, X, Y, Z. Misalkan R0-nya itu X0, Y0, Z0 adalah vektor asal titik P0. X0, Y0, dan Y0. Dan misalkan N-nya adalah ABC, adalah vektor normal terhadap bidang, maka P0P itu sama dengan R dikurangi R0. Sehingga diperoleh kembali itu sama ini ya. N dot R, R0 adalah sama dengan 0. Karena tegak lurus. N-nya adalah normalnya. Lalu itu normalnya selalu tegak lurus. Nah ini kalau nah ini seperti ini gambarnya ya. Ini R, N, R0-nya, ini normalnya.
R0 itu sama dengan P0 dikurangi P0 cara ini. Ya. Oke, kalau kita lanjutkan. Persamaan ini min 1, 2,5 dikalikan X min 6, Y, Z, Z, 5 sama dengan 0. Persamaan vektor dari suatu yang melewati titik 6, 3,4 dan tegak lurus vektor min 1, 2,5. Wow, masih ada. Cukup ya. Oke, kayak. Oh, masih banyak. Kita lanjutkan besok aja ya. Wah, ternyata banyak. Ngantuk banget aku. Berarti sampai halaman berapa ini ya? Ini sudah ya tadi ya. Nah, sampai ini ya. Baris pada ruang berdimensi 3. Belum ya. Sampai ini. Sebenarnya kurang 5 halaman ya. Oke. Ngantuk berat saya. Begitu. Jadi saya setiap hari Kamis tidak ada tugas, tapi setiap hari Kamis Senin ada tugas. Ya. Tapi tugasnya dikumpulkan hari Senin. Gitu. Tugas Senin kamu mengumpulkan. Begitu berarti kurang 5 halaman bab 3 terakhir. Gitu ya. Bab 3 terakhir. Tidak tahu ada push atau tidak. Nanti gitu ya. Oke, saya akhiri. Sekian saja. Mohon maaf.